kita harus meningkatkan Hmm. pendidikan masyarakat Hmm. Indonesia. Dan itulah perlunya MBG sebenarnya ya. Ya. Bagaimana supaya masyarakat kita ini bisa cerdas dan juga mungkin bagaimana caranya supaya mereka menjadi peternak, tetapi mungkin jadi sarjana dulu, kemudian dia beternak lebih baik gitu, karena sudah pendidikannya lebih tinggi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, khususnya pada usia-usia sekolah. Nah, salah satu komponen penting dalam program MBG ini, pemirsa, adalah susu. Faktanya memang program MBG ini membawa dampak signifikan terhadap kebutuhan susu nasional. Tim pakar bidang susu Badan Gizi Nasional sendiri menyatakan bahwa semenjak program MBG ini berjalan, pemirsa, kebutuhan susu nasional Indonesia itu meningkat cukup signifikan dari 4,7 juta ton per tahun menjadi 8 juta ton per tahun. Itu bisa kita perkirakan bahwa memang ini sangat mempengaruhi kebutuhan susu nasional. Untuk itu tentu sektor peternakan ini menjadi kunci, bukan hanya untuk memastikan agar ketersediaan susu ini bisa memadai, tetapi juga untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, juga keberlanjutan dari produksi susu nasional kita, pemirsa. Untuk itu di episode kali ini kita akan membahas bagaimana sektor peternakan, khususnya dari produksi hingga pengolahan susu ini dapat mendorong dan menopang program Makan Bergizi Gratis tentunya. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita di studio Unhas TV, Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin yang juga merupakan Ketua Milk and Dairy Products Research Group. Ada Profesor Dr. Hewan Ratmawati Malaka MSc. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat siang. Selamat siang Prof. Ya. Gimana Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Iva, baik, luar biasa sekali. Jadi pemirsa, kita akan membahas isu yang memang sedang banyak dibicarakan terkait dengan MBG. Tentu MBG ini Prof menyangkut berbagai sektor ya, pertanian termasuk juga peternakan tentunya menjadi penopang utama dalam program MBG ini. Nah, mungkin sebagai edukasi dan pengetahuan kepada pemirsa Unhas TV, bagaimana sih sebenarnya peran penting dari susu itu Prof terhadap kebutuhan gizi anak-anak? Baik, program pemerintah ini sebenarnya kan memang tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dan salah satu dari program ini adalah tentang susu gitu ya. Bagaimana suplementasi atau pemberian susu untuk program MBG ini. Nah, susu sendiri sebenarnya adalah dia produk makanan yang dihasilkan oleh mamalia ya, terutama dari sapi perah, kemudian kerbau ya, kemudian ada kambing perah yang nutrisinya itu sangat tinggi ya. Meskipun dia lebih banyak cair, tetapi nilai nutrisi padatannya itu hampir 100% bisa dicerna oleh saluran pencernaan. Jadi dianggap bahwa susu itu adalah makanan yang sempurna gitu, karena untuk yang bayi lahir pertama kali yang diminum adalah susu, tidak ada makanan lain. Ya. Dan nilai nutrinya seperti proteinnya, karbohidratnya, lemaknya itu semua hampir 100% daya cernanya gitu. Itu mungkin yang mengapa susu ini sangat penting untuk dan program ini sebenarnya untuk MBG ini sudah dilaksanakan oleh negara-negara maju. Betul. Seperti di Jepang saya pernah rasakannya, saya pernah sekolah di sana. Begitu kita melapor untuk periksa kehamilan, itu besok sudah tersedia susu di depan departemen kita. Dan itu diperuntukkan untuk ibu hamil dengan tujuan bahwa kalau ibunya sehat, nanti nutrisi yang dimakan oleh ibunya dia pasti akan berdampak pada bayi yang dikandungnya. Jadi seperti itu. Dan kemudian juga di sana waktu itu juga untuk anak-anak sekolah, jadi sudah ada pemberian gizi dari susu untuk anak sekolah, dan itu anak-anak saya juga lagi sekolah di TK gitu.
itu dikasih terus susu setiap hari Jadi gitu. memang sepenting itu ya ya, nutrisi-nutrisi yang dikandung dari susu. ya, dan itu dampaknya besar, Iva ya. Oke. Jadi kita ingat bahwa Jepang itu dulu kecil ya, tetapi kemudian dengan revolusi pangan, dengan pemberian susu ya, subsidi susu untuk seluruh masyarakatnya, terutama untuk ibu hamil ya, dan untuk anak-anak, itu ternyata berdampak anak-anaknya kemudian menjadi lebih tinggi dari orang tuanya gitu. Gitu. Jadi begitu signifikannya tentunya Ya, dampak yang bisa dibawa oleh susu ini ya dalam ya, kehidupan, khususnya itu tadi ibu hamil dan ya, anak-anak. Betul tadi yang ya, disampaikan Prof bahwa memang MBG ini bukan pertama Indonesia gitu ya, ya, sudah banyak ya, negara-negara yang melakukannya termasuk Jepang, dan itu ya, menjadi contoh baik tentunya. ya, betul. Bahkan dari ibu hamil sudah di sana disediakan ya Prof ya, Disediakan 1 liter susu, per hari sebegitu malah. pentingnya Ya. susu dalam kehidupan manusia pemirsa. Nah, terkait dengan ini sempat ya saya sampaikan di pengantar tadi ya Prof bahwa memang program MBG ini langsung membuat produksi atau kebutuhan susu nasional kita meningkat. Nah, seiring dengan berjalannya program ini, bagaimana sih Prof keadaan atau kapasitas produksi susu lokal kita, Prof? Ya, produksi lokal sebenarnya tidak turun ya, tetapi pertambahan penduduk yang lebih tinggi dibanding dengan produksi susu dalam negeri. Kalau dulu tahun 2000-an itu import kita masih 70%, tetapi akhir-akhir ini dia sudah meningkat menjadi 80% import. Kenapa? Karena pertambahan penduduk yang 2,5% per tahun itu diiringi dengan pertambahan produksi hanya kurang lebih mungkin 0,8%, sehingga boleh dikatakan penambahan produksi itu melandai dibanding dengan pertambahan penduduk. Tentu saja tidak memenuhi kebutuhan kebutuhan dari konsumsi nasional gitu. Gitu. Jadi bukan produksinya yang menurun ya Prof ya, sebenarnya tapi peningkatan jumlah penduduk yang lebih bertambah, bukan menurun. Jadi di Sulawesi Selatan sendiri dulu ada program di Sinjai ya, yaitu gerbang emas kalau tidak salah itu dia ada sapi perah yang digelontorkan oleh pemerintah, bantuan pemerintah sebenarnya untuk diberikan kepada petani di Sinjai Gunung Perak waktu itu ya. Tetapi mungkin kurang lebih hanya berjalan 3 tahun 4 tahun gitu, populasinya kemudian menurun. Karena mungkin di sini adalah masyarakat di sana petaninya tidak terbiasa dengan pemeliharaan sapi perah, dan itu perlu edukasi tentu saja dari universitas, mungkin juga dari pakar-pakar atau dari pemerintah gitu. Jadi itu mungkin kendalanya ya di masyarakat. Tentu juga tidak hanya mesti diberikan bantuan atau langsung digelontorkan begitu saja, harus dimonitoring tentu ya Prof ya, diberikan pengarahan-pengarahan seperti itu supaya mereka memang langsung juga merasakan manfaat atau dampak positif. Khususnya di sektor ekonominya mungkin ya, ketika mereka serius dalam mengelola peternakan tersebut ya Prof ya. Jadi salah satu contoh ya pemirsa bahwa memang pernah ada upaya untuk meningkatkan sektor peternakan itu di Sulawesi Selatan sendiri. Kalau dari tantangannya sendiri Prof, apa sih sebenarnya tantangan peternak lokal kita ini Prof dalam meningkatkan produksi susu? Ya, jadi yang pertama mungkin itu adalah pakan ya. Jadi pakan yang kita tahu bahwa Sulawesi Selatan itu bukan cuma Sulawesi Selatan, ini Indonesia ya pada umumnya. Kita cuma 2 musim, musim kemarau sama musim hujan. Di musim hujan itu pakan berlimpah, tetapi di musim kemarau kering. Ya. Dan ini mungkin ini sebenarnya nanti ada ahlinya sendiri ya di bidang teknologi pakan ya. Bagaimana supaya produk melimpah di musim hujan itu dilakukan pengolahan, kemudian bisa bertahan lama dan bisa diberikan ketika musim hujan. Itu mungkin yang nanti ada juga TRG-nya sendiri itu ya. Untuk tentang pakan. Ya, Prof, ya. Yang kedua tentang manajemen. Jadi rata-rata peternak kita itu tidak terbiasa dengan peternakan sapi perah ya. Dimana kalau sapi perah beda jauh dengan sapi potong. Sapi pedaging ya. Sapi pedaging ya. Kalau misalnya sapi perah itu dari pagi dia sudah harus dimandi, kemudian diberikan pakan, diambilkan gitu ya. Kemudian setelah itu dia harus selalu bersih. Tidak, kalau sapi potong kan bisa dilepas ya. Sapi perah sebenarnya kalau dilepas bisa, tetapi tidak produktif gitu. Jadi itu mungkin yang kendala kedua, manajemen. Yang ketiga kesehatan. Kesehatan itu banyak penyakit yang
seperti yang lalu itu PMK ya, PMK ya. pernah masuk di Indonesia dan itu banyak sapi perah yang mati. Dan itu kendala-kendala dari petani. Kemudian yang ketiga juga adalah pendidikan. Ya, tentu meskipun diberikan misalnya penyuluhan-penyuluhan kepada peternak, tetapi pendidikan yang diberikan kepada masyarakat mungkin tidak terserap semua gitu. Jadi kalau pelatihan juga sudah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya petani bisa terima gitu. Kita ingat bahwa petani-petani kita mungkin rata-rata pendidikannya hanya SD gitu. Jadi itu mungkin jadi peningkatan pendidikan itu mungkin juga perlu diperlukan. Jadi itu ada empat tantangan utama ya, Prof, ya, yang kira-kira sangat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ataupun pengurangan jumlah produksi susu peternak lokal kita. Betul. Jadi memang kalau dilihat dari aspek-aspek itu tadi, sebenarnya yang berperan harusnya untuk membantu ataupun memperbaiki tantangan hambatan tersebut siapa, Prof? Ya, jadi mungkin memang kita harus meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia, dan itulah perlunya MBG sebenarnya ya. Bagaimana supaya masyarakat kita ini bisa cerdas dan juga mungkin bagaimana caranya supaya mereka menjadi peternak, tetapi mungkin jadi sarjana dulu, kemudian dia beternak lebih baik gitu, karena sudah pendidikannya lebih tinggi gitu. Jangan berpikir bahwa yang menjadi peternak itu hanya yang berpikir rendah ya. Bisa saja yang sudah berpendidikan tinggi, sudah sarjana, tetapi menjadi peternak milenial misalnya. Betul. Ya kalau sekarang mungkin generasinya lain lagi ya, tetapi artinya dia peternak yang betul-betul sudah mengelola peternakannya secara baik gitu. Betul. Bukan sampingan gitu, tetapi betul-betul terfokus untuk peternakannya. Tentu ini akan ada regenerasi ya, yang namanya regenerasi di sektor peternakan itu, tapi untuk para peternak yang sudah ada sekarang mungkin yang diperlukan adalah pendampingan ya, Prof, ya, baik dari akademisi, pemerintah juga tentunya. Yang diharapkan, meskipun nanti kita harapkan inovasi-inovasi yang sudah lahir sekarang itu bisa diserap oleh calon-calon peternak muda ya, Prof, yang akan lebih mudah menerapkan inovasi yang ada sekarang, pemirsa. Nah, untuk distribusinya sendiri, Prof, atau pengolahannya, hal apa yang paling menentukan nutrisi dan juga keamanan dari susu dalam program MBG ini, Prof? Baik, ya. Jadi untuk pasca panen susu itu sebenarnya ada dua prinsip. Yang pertama adalah pengawetan, yang kedua adalah pengolahan. Nah, pengawetan itu fungsinya untuk memperpanjang daya simpan. Nah, daya simpan itu tentu saja dipengaruhi oleh adanya mikroorganisme, adanya enzim yang merusak produk di dalam produk itu sendiri. Dan tentu untuk memperpanjang daya simpan ini banyak teknik yang kita gunakan. Bisa pendinginan, bisa pemanasan, bisa fermentasi ya. Kemudian bisa dengan iradiasi, bisa dengan pengeringan, ya, makanya produknya itu namanya pengolahannya itu yang menghasilkan produk. Jadi pengolahannya itu merubah produk susu segar tadinya menjadi produk lain yang tidak segar lagi, bukan lagi disebut susu segar gitu. Contohnya misalnya salah satu yang paling gampang untuk pengolahan itu susu pasteurisasi. Dia cukup dipanaskan dengan suhu pasteurisasi. Jadi pasteurisasi sendiri ada dua ya. Ada LTLT dan HTST. Jadi low temperature long time sama high temperature short time. Yang low temperature long time misalnya dia dipanaskan tidak sampai mendidih, namanya pasteurisasi. Karena kalau mendidih dia akan merusak protein. Ya, protein itu dia rusak, protein susu itu rusak. Kalau dipanaskan lama 70-80 derajat bisa terjadi kerusakan denaturasi gitu. Tetapi kalau digunakan dengan teknik tertentu, waktunya tepat, itu bisa tetap nilai gizinya sama, cuma sedikit saja perubahan. Jadi proteinnya tetap dan nilai gizinya tetap sama. Lain dengan UHT. UHT itu ultra high temperature, memang tinggi. Dia teknologi baru sebenarnya dulu ya. Dulu itu tahun berapa ya? Saya selesai itu belum ada teknologi UHT gitu ya. Baru ya berarti. Nah, kalau UHT itu ultra high temperature itu suhunya 135 derajat Celcius minimal, tetapi dia cuma 1 sampai 2 detik. Gitu. Jadi begitu suhu itu tercapai, dia langsung disemprot air dingin, jadi protein tidak sempat rusak. Protein tidak sempat rusak, kemudian dia bisa
dianggap sebagai susu sterilisasi, tidak ada mikroorganisme sama sekali, enzimnya sudah mati semua sehingga daya tahannya panjang. Daya tahannya panjang, bisa sampai 3 bulan di suhu kamar, ya kemudian bisa lebih panjang lagi kalau di suhu dingin, kayak gitu. Jadi itulah mungkin ini. Kemudian pengolahan yang lain kan banyak, ada es krim, ada yogurt, ada keju, ya, ada bermacam-macam produk lainnya gitu. Berarti itu tujuannya semua apakah memang untuk memperpanjang daya simpannya atau seperti apa, Prof? Ya, jadi di samping untuk memperpanjang daya simpan juga diversifikasi produk atau peningkatan kualitas produk dan juga peningkatan ketertarikan konsumen. Itu kan konsumen itu biasanya suka dengan hal yang bervariasi, ya, bukan cuma susu pasteurisasi, dia mau makan es krim, dia juga mau makan keju gitu ya. Jadi banyak variasi produk yang tujuannya juga di samping itu untuk meningkatkan konsumen. Jadi dulu juga untuk susu pasteurisasi dulu kan cuma dipasteurisasi, tapi kemudian ada industri, itu sejarahnya kenapa ada diversifikasi ya. Ada industri yang ini kok peningkatan penjualan tidak signifikan gitu. Akhirnya dia mencoba untuk diversifikasi. Dia tambah coklat. Apa sih yang perlu ditambahkan? Dia tambahkan coklat. Ternyata meningkatkan penjualan. Karena rata-rata masyarakat suka dengan coklat. Ada yang tambah kopi, kemudian ada rasa buah dan sebagainya untuk meningkatkan penjualan gitu, karena variasi dari produk. Ada juga yang tujuannya sih untuk menambah supaya nilai gizinya tambah, seperti kalau pemanasan itu kan bisa merusak vitamin C, ya. Jadi dia tambahkan rasa buah supaya tambah vitamin C-nya meningkat, kayak gitu. Jadi macam-macam. Jadi sering dengan berkembangnya zaman, inovasi makin banyak ya, Prof. Semakin banyak, ya. Tidak hanya untuk meningkatkan ketertarikan atau minat konsumen, tapi memang untuk kandungan gizinya juga yang dipertimbangkan. Nah, selanjutnya ini kan kalau kita melihat sekarang, Prof, di program MBG itu yang paling banyak digunakan untuk anak-anak itu adalah susu UHT. Nah, kita mau lihat lebih dalam lagi, Prof, bagaimana, apakah memang ini adalah bentuk pengolahan yang paling ideal nih untuk program MBG. Tapi jangan dijawab dulu, Prof, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up. Ya, pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama narasumber kita, Prof. Ratmawati Malaka. Tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian pentingnya susu bagi gizi anak-anak di Indonesia, kemudian bagaimana produksi susu lokal kita saat ini dalam menopang MBG tersebut. Nah, selanjutnya lagi kita lebih ke permasalahan teknisnya nih, bahwa memang kalau kita lihat, Prof, di program-program yang berskala nasional seperti MBG ini, susu UHT itu paling sering digunakan. Dari segi keamanan dan distribusinya, memang apakah ini adalah bentuk pengolahan yang paling ideal nih, Prof, untuk digunakan? Ya, baik ya, untuk kondisi Indonesia, kalau dilihat dari segi praktisnya, sebenarnya memang susu UHT yang paling ideal. Kenapa? Karena susu UHT ini, saya sudah katakan tadi, dari nilai nutrisinya dia sama dengan susu pasteurisasi atau mendekati susu segar. Dan dari segi keamanan, dia aman dari mikroorganisme, karena pemanasannya tadi sudah mematikan seluruh mikroorganisme dan enzim-enzim. Jadi daya tahannya lebih panjang. Dan kalau untuk distribusi, untuk ke masyarakat atau ke anak-anak yang akan dibagikan, itu tidak perlu pendinginan.
ya. Jadi tidak perlu, jadi dia aman karena tidak ada bakteri yang akan Tidak ada tumbuh bakteri, selama betul. ditransportasi gitu. Dan tidak ada juga enzim yang merusak nilai nutrisi yang ada di dalam produknya karena sudah inaktif gitu. Oke. Ya, dan praktis juga diangkut karena kan susu UHT itu dia biasanya dipak dalam bentuk Betul, segi sudah empat dari ya, kemasan, betul. dalam kemasan sehingga tidak ada celah yang bisa menyebabkan produk itu dalam transportasi misalnya lebih banyak yang akan dimuat gitu karena kan segi empat ya Oke, dibanding betul, dengan betul. kalau dia dalam bentuk botol-botol atau dalam bentuk model lain gitu ya selain segi empat. Jadi gitu biasanya untuk UHT di dalam kemasan yang sudah dalam bentuk dos kecil gitu. Betul. Jadi itu Kemasannya memang pengolahan yang paling ideal ya, paling Prof, ya kalau ideal kita ya. melihat di Indonesia sendiri. Selain untuk mempermudah distribusinya, tentu juga sudah terjamin ya Ya amannya, Prof. keamanannya Tidak ya. terkontaminasi lagi oleh bakteri-bakteri gitu karena sudah Bakteri-bakteri ya. melalui proses yang panjang tentu Ya, untuk betul. pengolahan UHT ini kan pernah ramai ya di masyarakat Indonesia bahwa memang untuk program MBG itu sudah ada produk tersendirinya ya, Prof. Tapi kandungan susunya itu 30% saja, Prof. Ini mungkin boleh diluruskan juga sekalian nih, Prof. Oh iya. Jadi memang untuk susu sebenarnya ini susu UHT sebenarnya bisa dikatakan susu apakah dia dari susu segar atau dari susu rekonstitusi bisa jadi ya. Dan memang untuk susu segar kan sebenarnya bahan padatannya itu cuma sekitar 13% 13%. sebenarnya ya bahan nutrisinya yang ada. Dan bahan cairannya itu kalau dari susu segar itu gunanya sebenarnya sangat baik karena untuk bahan sebar dari bahan padatan yang ada di dalam susu dan itu mudah dicerna di dalam saluran pencernaan. Itu perbandingan yang sempurna untuk begitu diminum dia sebenarnya kan susu itu boleh dikatakan makanan bypass. Dia cuma melewati lambung sedikit digumpalkan ada oleh pH lambung yang asam, kemudian langsung masuk ke dalam usus. Jadi cernanya hampir 100%. Jadi itu kalau dia bilang bahan padatnya cuma 30%, sebenarnya sudah tinggi itu. Karena susu segar saja sudah cuma 13%. Kayak gitu. Jadi itu sudah bentuk normalnya ya. Normalnya supaya dia seperti cernanya cepat gitu dalam saluran pencernaan. Dia langsung diserap semua proteinnya, lemaknya, karbohidratnya. Mungkin selanjutnya Prof dari segi pengolahannya bagaimana kemudian sisi pengawasan perlu diperketat untuk produk-produk susu MBG ini, Prof. Ya, jadi untuk dari segi pengawasan kita perhatikan misalnya dari segi pada saat mulai dari produksi. Jadi kalau misalnya industri itu dia kan bahan bakunya dari peternak. Betul. Nah, berarti yang perlu diperhatikan adalah bagaimana peternak mendistribusikan produknya. Kalau memang dari susu segar kan kita tidak tahu dari susu segar ataukah dari susu rekonstitusi. Rekonstitusi itu susu yang dari susu bubuk kemudian dilarutkan kembali menyerupai susu segar. Nah, apakah dia diambil dari peternak? Kalau diambil dari peternak berarti kualitas pemeriksaan susunya begitu sampai di processing ya di industri dia harus dicek bagaimana mikrobanya, kualitasnya dan sebagainya. Nah, kalau lolos di situ berarti bisa dilakukan di dalam processing produknya. Nah, pada saat itu salah satu titik kritis juga. Jadi pada saat diproses apakah memungkinkan ada kontaminasi. Jadi harus steril, sanitasi higienitasnya harus baik. Kemudian pada saat dikemas juga bisa ada celah untuk terjadinya kontaminasi. Lalu setelah dikemas, bagaimana penyimpanannya sebelum didistribusi? Nah, apakah dia disimpan di ruang terbuka atau mungkin masuk di dalam freezer atau masuk di dalam refrigerator gitu ya. Kemudian baru didistribusikan. Bisa jadi seperti itu. Nah, pada saat distribusi juga memungkinkan ada titik kritis di situ untuk terjadi kontaminasi. Ya, jadi itu dari keamanannya. Kemudian itu dari segi mikroorganisme. Jadi keamanan itu sebenarnya kan bukan cuma itu, ada juga misalnya pada saat processing mungkin ada kontaminasi dari bahan lain selain mikroba, yaitu harus. Jadi kan yang perlu diperhatikan adalah asuh gitu, aman, sehat, utuh dan halal. Nah, itu harus dihindari semua, itu semua harus terjamin.
asuhnya Oke. gitu. Jadi dari Gitu. proses produksi sampai pengolahan Pengolahan distribusi sampai pun juga harus distribusi. semua diawasi secara ketat ya, Diawasi. Prof ya. Ya, Karena betul. tentu jangan sampai yang diharapkan ada dampak positifnya, tapi Ya, dengan pengawasan yang kurang ketat mungkin ada ya betul. kelalaian dan lain sebagainya, Betul. justru malah mendatangkan Ya, penyakit gitu ya, betul. apalagi untuk Aman itu anak-anak. katanya dari farm sampai Mhm. from farm to From table. to To table, table, ya. oke. Betul, dari peternakan sampai ke Sampai meja ke meja makan. makan. Betul, luar Iya. biasa sekali. Jadi memang ini diperlukan tentu pengawasan dari lembaga-lembaga terkait ya, Betul, terkait dengan betul. ini karena memang sifatnya nasional Nah, dan ya tentu betul. sangat berpengaruh terhadap kebutuhan gizi anak-anak Ya, pemirsa. betul. Nah, selanjutnya lagi ini kan kita hadir sebagai ketua TRG Milk and Betul. Dairy Products ya, Prof. Bagaimana kemudian inovasi-inovasi atau riset yang sudah lahir dari kelompok penelitian ini, Prof? Iya. Jadi untuk saat ini kan tergibasi baru ya di Oke, masih Unhas ya. baru. Jadi yang baru itu kami adalah susu pasteurisasi. Oke. Sebenarnya susu pasteurisasi sudah lama dari Mhm. ITIK Dalipi tahun 2008, Oke. 2009, tetapi untuk pengembangannya sampai menjadi produk yang sudah bisa dikemas, dapat sertifikasi halal dan sebagainya ini di sini. Oke. Ya, dan kemudian yang kami pikirkan yang lalu kan saya penelitiannya ke produk keju dari Oke. pengembangan keju Danke yang produk asli Inreka. Tapi kemudian saya kembangkan untuk jadi keju keras. Oke. Nah, ini dari penelitian ini kemudian terlahirlah kami keju yang kami beri merek Dancis. Itu sudah dapat sertifikat merek namanya Dancis. Kalau untuk susu pasteurisasi kami dapat sertifikat merek namanya Sukisa. Juga beberapa paten sudah keluar dari produk ini. Yang sedang berjalan yaitu TRG tentang susu kental. Jadi susu kental ini kami terinspirasi dari pengolahan Danke itu kan ada whey yang terbuang. Jadi kan pada saat penggumpalan susu airnya terpisah, airnya itu namanya whey. Nah, sebenarnya di whey itu masih banyak nutrisi yang terbuang. Jadi termasuk lemak itu hampir semuanya terbuang ke whey. Nah, inilah lemak ini yang kami coba bikin mentega. Kemudian dari ini kemudian kami uapkan untuk whey-nya ini dan menjadi susu kental gitu. Daripada terbuang, nah kita bikin inovasi menambahkan unsur-unsur tertentu supaya dia fungsional. Jadi kami coba tambahkan kemarin kacang hijau, dicampur dengan kacang hijau jadi susu kental kacang hijau. Gitu, baru susu kental coklat. Jadi itu yang kami tambahkan. Mudah-mudahan ke depannya saya berharap sebenarnya ini bisa masuk nanti menjadi produk yang sudah terhilirisasi. Ya, terhilirisasi sehingga nanti bisa diadopsi oleh misalnya oleh industri gitu. Jadi saya malah berharap itu mentega yang kami bikin kan sekarang kalau di hotel-hotel tuh suka mentega yang kecil-kecil itu ya, oles ke roti. Nah, itu mentega itu saya rencananya ini, tapi ini belum mendapatkan pendanaan yang Menway ini. Jadi baru kami bikin, kami sudah mau daftar untuk mereknya namanya Menway, mentega whey gitu. Dari singkatannya. Jadi kayak gitu. Inovatif sekali ya ternyata whey yang awalnya dari proses pengolahan Danke itu ya yang biasanya terbuang itu ternyata bisa diturunkan lagi, ada produk turunannya lagi menjadi mentega, susu kental, luar biasa sekali. Itu masih dalam proses ya, Prof, ya, untuk hingga finalisasinya tentu. Dalam inovasi ini, Prof, apakah melibatkan peternak lokal nih, Prof? Oh ya, jadi untuk whey-nya itu kami ambil dari Enrekang. Jadi Enrekang kami pesan saja whey-nya yang dari pengolahan di Enrekang itu kami beli ya. Jadi sudah ada pemasok dari sana, kita bawa ke sini, ke Unhas baru kita olah gitu. Untuk kerja sama industrinya sendiri, Prof? Nah, ini kalau industri, kita tahu bahwa bahan baku di susu segar di Sulawesi Selatan ini masih sangat rendah. Betul. Industri biasanya tertarik kalau bahan bakunya banyak gitu ya. Nah, untuk ini Unhas juga sudah punya loh susu sapi perah yang menghasilkan susu ya. Jadi kami kalau untuk produk-produk yang hanya skala laboratorium tinggal ambil dari susu dari peternakan sapi perah dari Unhas Fakultas Peternakan. Tapi untuk skala banyak biasanya kami pesan dari Enrekang gitu. Nah, untuk industri sendiri ada namanya CV Rumah Danke. Itu di khusus Sulawesi Selatan.
yang sebenarnya dulu dibentuk dari mahasiswa kami juga, Oke. tapi memang dia hanya khusus di situ pengolah susu. Jadi mulai dari adopsi susu pasteurisasi, jadi mereka sudah ambil ini, tapi dia kasih merek lain, tapi yang kami berikan bagaimana sosialisasinya, pengolahannya, dan dia bikin merek sendiri. Kemudian juga untuk untuk ini mentega kita juga sudah mencoba untuk bermitra. Tapi memang tapi dia berkembang. Dulu awalnya masih kecil, sekarang dia sudah punya sudah punya kafe gitu yang bisa ini, dan itu menurut saya sih berkembang. Bisnisnya sudah berkembang. Ya, Prof, ya. Oke. Iya. Pernah dari Fakultas Peternakan sendiri, Prof? Ya. Oke. Sendiri dari mahasiswa. Luar biasa sekali. Mungkin terakhir, Prof, bagaimana kemudian harapan Prof terhadap keberlanjutan program MBG ini, khususnya juga susu dalam mendukung program MBG ini? Silakan, Prof. Baik. Jadi mari kita minum susu, ya, tidak berhenti, karena sebenarnya kan susu itu kita sudah minum begitu lahir, jadi tidak berhenti sampai kita berumur. Jadi seperti saya misalnya, kita sudah dari mulai bayi sampai menjadi usia lanjut harusnya tidak berhenti minum susu. Kenapa? Karena susu itu waktu kecil dia akan meningkatkan pertumbuhan karena banyak mengandung kalsium dan fosfor, dan ketika kita dewasa akan mencegah osteoporosis. Dan saya kira kebijakan pemerintah tentang peningkatan konsumsi susu, segelas susu dalam MBG itu akan menjadi investasi masa depan anak Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang pemirsa, program Makan Bergizi Gratis ini berkaitan erat tentunya dengan sektor peternakan, dan itu tadi inovasi-inovasi harus terus hadir untuk bagaimana menciptakan peternakan ataupun produksi susu nasional yang berkelanjutan. Itu tadi sudah banyak inovasi-inovasi yang lahir, bagaimana meningkatkan produksi susu, peternak lokal, kemudian juga bagaimana caranya untuk mengolah berbagai olahan susu itu agar lebih variatif dan juga tetap mempertahankan nilai gizinya. Dan tentunya penting untuk kita pahami semua bahwa memang ini susu adalah investasi bagi masa depan anak bangsa Indonesia. Terima kasih banyak, Prof, atas bincang-bincangnya dalam kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Pick Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.